Apakah kamu tahu apa itu hukuman pecah dua sapi? Pria kita langsung mengalami, yaitu mengikat dua sapi di kaki orang, dan menyalakan jerami di belakang pantat sapi. Sapi tua yang merasakan sakit berusaha lari ke depan, tapi sang pria hanya memberikan sedikit usaha. Dua sapi tua kelelahan dan mulutnya mulai berbusa. Pria itu malah merasa tenang. Sebelum ini, pria itu sudah mengalami hukuman dipenggal 77 kali. Namun pedang terputus semua tapi tidak melukainya sedikit pun. Bahkan hukuman memasak yang paling menyakitkan. Suhu tinggi saat memasak sudah membakar pakaian orang di sekitarnya. Namun sang pria seperti mandi air panas. Alasannya dia dihukum mati. Semua ini karena ajaran dari gurunya. Saat itu dia masih bayi. Orang tuanya dibunuh oleh gurunya. Meskipun usianya masih muda, dia tidak merasa apa-apa. Selama waktu berikutnya, ia menganggap pencuri sebagai ayah. Di bawah bimbingan gurunya, dia menjadi seorang ninja yang tak ragu untuk membunuh. Juga dikenal sebagai Dikachin Hikari. Potensi luar biasanya diakui oleh gurunya. Dan dia dijodohkan dengan putrinya. Sebagai seorang pembunuh, dia sudah memutuskan semua emosi. Namun, pertempuran melawan cinta adalah satu aturan abadi. Di bawah perhatian istri, kenangan abu-abu pria itu mulai berwarna. Dengan kelemahan baru, Dikachin Hikari mulai terbatas. Kecepatan menarik pedangnya tidak sehebat dulu. Setelah mendengarnya, gurunya membakar wajah putrinya. Namun dia terlalu meremehkan cinta. Kachin Hikari bukan hanya tidak menolak. Dia bahkan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Ia ingin segera hidup dengan kekasihnya sebagai manusia biasa. Hari itu, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun kepada gurunya. Guru menyatakan setuju. Dan mengatakan asalkan menyelesaikan satu tugas terakhir, dia dapat pergi. Berdasarkan prinsip, jika aku tidak bisa memiliki, maka aku akan menghancurkannya. Dia mengungkapkan keberadaan Himebari dan memperdayanya. Pada awalnya, dengan kekuatan Himebari, kabur seharusnya akan mudah. Tapi istrinya masih dalam kendali guru. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah dan ditangkap oleh penguasa. Kekuatan dia, orang biasa sama sekali tidak bisa melukainya. Hari itu, seorang eksekutor resmi akan bertanggung jawab untuk pemenggalan lagi. Nama wanita itu adalah Yamada Asaemon Sache. Himebari hanya menatapnya sejenak. Dia merasakan ancaman kematian. Layar tiba-tiba menjadi gelap. Himebari yang sadar segera meraba lehernya sendiri. Dia menyadari bahwa wanita di depannya benar-benar bisa membunuhnya. Dia melepaskan diri dari kungkungan. Sache tiba-tiba muncul di belakang Himebari. Untungnya dia berhasil menghindari serangan tepat waktu. Menghadapi keinginan wanita untuk membunuh yang kuat. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Hua Meiwan berhasil merebut senjata prajurit. Kedua orang itu mulai bertarung secara langsung. Namun ketika Hua Meiwan bersiap untuk berjuang habis-habisan, Suke justru menunjukkan surat pengampunan. Ini adalah surat pengampunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, bisa diampuni. Dengan surat pengampunan itu, Hua Meiwan bisa lolos dari kejaran gurunya dan pemerintah. Bahkan bisa mendapatkan perlindungan. Dan hidup dengan istri mereka seperti orang biasa. Keuntungan tinggi seringkali datang dengan risiko tinggi. Hua Meiwan harus pergi ke sebuah pulau surgawi bernama Penglai. Tempat itu adalah sebuah dunia tersembunyi yang indah. Konon, di sana terdapat ramuan abadi yang bisa membuat seseorang tidak menua. Pemerintah pusat telah mengirim banyak orang ke pulau tersebut dalam mencari ramuan abadi. Namun tidak ada yang kembali hidup. Jenazah yang kembalinya melayang sangat aneh. Meskipun ini seperti cerita dongeng biasa. Namun untuk menemui istrinya yang menunggunya di desa, dia pasti harus mendapatkan surat pengampunan. Namun para prajurit di sekitarnya menolak. Dan mengatakan bahwa ada begitu banyak narapidana. Mengapa harus membawa pergi Gamo dari penjara? Maka biar kau lihat kekuatanku yang sebenarnya. Jika tidak keberatan, buka matamu dengan lebar. Teknik ninja, magis api. Api berkobar-kobar meliputi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, semua prajurit tergeletak di tanah. Hanya Gamo menggantikan mereka dengan angkuhnya. Inilah kekuatan sebenarnya dari Gamo. Sache juga tahu bahwa kali ini dia memilih orang yang tepat. Namun mereka harus pergi terlebih dahulu ke Edo untuk bertemu dengan narapidana lain. Aku pasti akan kembali hidup untukmu. Untukmu. Lelaki itu masih bernafas meski sudah mati ratusan tahun. Jenazahnya tidak hanya tidak membusuk tetapi malah tercium aroma bunga yang semerbak. Hal yang lebih aneh adalah dia bahkan tertawa dengan suara aneh. Dari 300 orang yang dikirim ke Pulau Surgawi, hanya dia yang kembali. Ketika kembali, tubuhnya mengalami transformasi besar. Bunga-bunga misterius mekar dari tubuhnya. Kali ini orang berkuasa mengumpulkan ratusan terpidana mati lagi. Hanya demi mendapatkan ramuan abadi di Pulau Surgawi. Tempat yang sangat berbahaya ini. Mereka yang merupakan terpidana mati juga mempertimbangkan untuk menyerah. Mereka siap menerima hukuman pancung. Xiao Feng. Risiko tinggi juga berarti imbalan tinggi. Siapapun yang bisa membawa kembali ramuan abadi. Tidak peduli apa kesalahannya, dia akan diampuni. Bahkan menjadi bangsawan atau Perdana Menteri juga mungkin. Pemeran utama kita, Kung Ming. Untuk hidup seperti orang biasa dengan istrinya. Bersumpah untuk menemukan ramuan abadi ini walaupun dengan risiko nyawa. Namun setiap terpidana mati akan didampingi oleh seorang algojo. Jika mereka menunjukkan perilaku yang mencurigakan, mereka akan segera dieksekusi. Baru saja dimulai, para elit membiarkan para tahanan saling membunuh. Hanya untuk menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Pertempuran tak terelakkan. Mereka tak segan-segan. Beberapa mengambil batu di tanah. Ada yang sengaja menyiksa yang lemah. Bahkan langsung menutup mata orang lain.
Para elit menonton dengan senang. Para elit terhibur sekali. Pasukannya langsung menunjuk beberapa orang sebagai pusat perhatian. Si rambut pirang di depan. Baru belasan tahun usianya dan sudah menjadi pemimpin ratusan perampok. Bertindak dengan kejam dan tajam. Selanjutnya adalah ninja wanita yang sangar dengan otot dada kembang. Dengan sendirian mampu melumpuhkan sebuah keluarga. Pria besar setinggi 8 kaki ini adalah seorang ahli pedang yang tak tertandingi. Juga ada pria aneh yang tak terkalahkan oleh senjata apapun. Katanya dia bisa memakan seekor beruang sekaligus. Namun yang paling menarik perhatian adalah sosok yang disebut sebagai legenda hidup. Sepasang alis mata kosong. Hanya berdiri di tempat. Tak ada yang berani menyerangnya. Orang berpengaruh saat itu jelas tidak senang. Seketika, dia diperintahkan untuk dibunuh oleh beberapa orang di sekitarnya. Dan mengatakan bahwa jika dia dibunuh, Anda akan langsung mendapatkan hak untuk naik ke pulau. Narapidana melihatnya sebagai anak kecil. Dengan gembira, dia mengambil batu di tanah. Namun, saat melemparkannya ke sepasang alis mata kosong, dia dengan mudah menghindarinya. Sepasang alis mata kosong menghela nafas pelan. Pada awalnya, dia tidak ingin bertindak. Jika kalian ingin bertindak, maka bunuhlah mereka semua. Sepasang alis mata kosong menghampirinya dengan santai. Pada saat itu, matanya berubah. Berikutnya adalah pesta visual. Tindakan kejam ini membuat para orang berpengaruh lainnya kagum. Semua orang melihat sepasang alis mata kosong seperti melihat monster. Di bawah pembantaian sepasang alis mata kosong, jumlah orang yang naik ke pulau berkurang drastis menjadi 10 orang. Orang-orang yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Semuanya memiliki keahlian yang luar biasa. Keesokan harinya, mereka naik kapal menuju pulau. Pulau surgawi misterius mulai muncul di depan mata. Sebuah telapak tangan yang putus tiba-tiba layu dan tumbuh bunga. Telapak tangan itu adalah tangan yang dipotong oleh mata pedang yang luar biasa. Hanya karena tersentuh oleh kupu-kupu wajah. Ini adalah pulau surgawi yang bernama Penglai. Namun bahaya ada di mana-mana. Bahkan kalajengking biasa tumbuh hingga 10 meter. Dan di mulutnya terdapat jari-jari tangan bergerak. Bahkan ada monster yang menggabungkan agama Buddha dan Taoisme. Mengerikan sekali. Di pulau yang begitu berbahaya ini. Namun ada obat abadi di sini. Maka pemerintah mengirim 10 narapidana mati ke sana. Siapapun yang bisa membawa kembali obat abadi, tak peduli dengan tuduhan apapun, akan mendapat pengampunan. Untuk mencegah narapidana berbuat curang, setiap narapidana akan ditemani oleh seorang eksekutor. Namun sebagai narapidana mati, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka mencoba segala cara untuk tetap hidup, bersekutu dengan rahasia masing-masing. Beberapa langsung memanfaatkan pesona saat tiba di pulau, membujuk eksekutor mereka untuk bergabung dengan mereka. Eksekutor tidak akan tinggal diam. Orang-orang yang kejam tidak sedikit. Beberapa narapidana langsung membunuh eksekutor mereka sendiri. Hanya pemimpin pria ini yang berperilaku baik. Karena pemimpin pria tahu di dunia ini, sebenarnya terdapat obat hidup abadi. Kepala desa di desa Shin tempatnya tinggal memiliki tubuh abadi. Terlepas dari seberapa parah luka, dalam sekejap bisa sembuh sepenuhnya. Semua penduduk desa tahu bahwa dia meminum obat ajaib tersebut. Pemimpin pria yang baru tiba di pulau langsung melepaskan ikatan tali di tangannya. Namun Sang Zoshe yang kaku menganggap ini melanggar aturan. Dan meminta Huamei untuk mengikat tangannya. Masih ingin menjelaskan. Namun pedang Zoro sudah berada di leher Sanji. Saya harus mengingatkanmu agar tidak salah paham. Saya adalah pelaksana hukuman, bukan asisten. Untuk istri di rumah, Sanji hanya bisa kompromi. Namun saat Zoro menyikat tangan Sanji, sebuah bola besi raksasa langsung melayang ke arah Sanji. Orang yang datang adalah seorang prajurit biarawan penjahat yang sama-sama datang ke pulau ini. Dikatakan dia menjadi gila karena terpengaruh senjata. Dia telah mencuri senjata dari ratusan pembelajaran seni bela diri. Namun yang Sanji pedulikan adalah fakta bahwa lawan tidak mengikat tangan. Keadaan Zoro yang aneh ini sangat memalukan. Dan dengan suara keras bertanya kepada Kizaru selaku pelaksana hukuman. Kizaru malah menganggap Zoro terlalu kaku. Mengusulkan untuk mengikat tangan saat kembali sudah cukup. Dan karena keterlaluannya Zoro tidak disukai oleh keluarga. Cerita belum selesai. Prajurit biara mengambil senjata dan bersiap untuk menyambut Hua Meiwan dengan baik. Namun saat keduanya hampir bertempur satu sama lain, Zoshe masih memaksa Hua Meiwan diikat tali. Mengikat tangan. Apakah kau baik-baik saja? Setelah bertahan dari 3 serangan musuh, akhirnya diikat. Mata Hua Meiwan tiba-tiba berubah. Prajurit biara telah ditusuk oleh senjatanya sendiri, seperti sarang lebah. Zoshe terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan. Eksekutor dari prajurit biara tanpa ragu-ragu menarik keluar senjatanya. Memenggal kepalanya. Dengan begitu, dia bisa kembali melapor langsung. Zoshe masih ingin memberi perhatian pada Qisheng untuk kembali dengan aman. Namun, Qisheng tampak acuh tak acuh.
dan menyatakan bahwa orang yang harus diwaspadai adalah kamu. Jangan mengira bahwa akan aman hanya karena tangan diikat. Zoshe berpikir bahwa jika mereka tidak mematuhi aturan, maka tidak akan mendapat pengampunan. Qisheng kemudian mengungkapkan kenyataan yang kejam padanya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan ramuan abadi. Yang lain hanya hal-hal kecil. Lebih baik melanggar aturan dan mencapai tujuan daripada kembali dengan tangan hampa. Lebih baik melanggar aturan untuk mencapai tujuan. Dapat memuaskan para pimpinan. Hanya dengan cara ini akan membuat para pimpinan senang. Sebelum Qisheng pergi, dia memberikan peringatan dengan baik hati. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan segalanya pada sekelompok orang. Tak lama lagi, orang-orang dari desa batu tersembunyi akan mendarat di pulau ini. Dan keluarga penjaga gerbang kanan juga bukan tanpa celah. Konon, mereka yang menyelesaikan misi ini dengan baik akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Apapun kenyataannya, setiap orang akan memiliki ambisi yang membara. Hal ini berarti eksekutor juga dalam persaingan sengit. Setelah Qisheng pergi, Hua Meiwan langsung menyerang Zhu Ce. Wanita di depannya menghalangi langkahnya karena aturan. Terus-menerus menghalangi jalannya. Begitu orang-orang dari desa batu tersembunyi mendarat di pulau, semuanya akan menjadi sia-sia. Kita harus mendapatkan ramuan abadi sebelum mereka tiba. Sepertinya kedua pihak sedang berjuang mati-matian. Namun Hua Meiwan terus saja menahan diri. Karena telinganya terus didengarkan seruan sang istri. Sehingga Hua Meiwan tak bisa membunuh. Namun kemenangan dan kekalahan tergantung pada saat senjata Zakie pecah. Hua Meiwan menindih Zakie di bawahnya. Dan berjanji akan bersaksi atas perubahan Hua Meiwan. Namun, setelah memiliki istri, Hua Meiwan menjadi bingung. Zakie juga melihat dari mata Hua Meiwan. Tidak peduli kapan. Terima kasih telah menonton. Selalu menampilkan ekspresi ini. Mata penuh kesabaran. Istrinya membuatnya merasakan emosi yang dimiliki orang biasa. Zakie yang mengerti pikiran satu sama lain. Juga mencapai rekonsiliasi dengan Hua Meiwan. Dan berjanji akan menyaksikan Hua Meiwan hidup dengan baik. Hidup seperti orang biasa. Namun, banyak sekali lipan sudah mengelilingi mereka. Namun, banyak sekali lipan sudah mengelilingi mereka. Bahkan ada ikan asin yang memiliki 6 tangan. Apa ini makhluk? Jauhlah. Gadis berambut putih secara tidak sengaja menemukan ikan yang berjalan tegak di depannya. Tangan ikan tersebut bahkan memegang sebuah manik-manik Buddha. Kejadian seperti ini di pulau yang menyeramkan ini sepertinya bukan hal yang asing. Tubuhnya tinggi besar dengan mata yang memiliki lengan. Monster-monster yang memiliki berbagai ekspresi wajah aneh ini ada di mana-mana. Dan kupu-kupu yang memiliki wajah manusia ini benar-benar membunuh secara tak terlihat. Himeji melihat ikan manusia yang memegang manik-manik Buddha di depannya. Intuisinya memberitahu dia bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Himeji, yang merasa dirugikan, memikirkan untuk melarikan diri. Menghindari pertempuran adalah prinsip dasar seorang ninja ketika mereka tidak mengerti musuh mereka. Ketika Himeji sedang berpikir apakah dia harus melarikan diri atau tidak, serangan ikan manusia telah tiba. Meskipun kekuatan pertahanan Hebi, yang mengerikan juga terluka saat ini. Namun ini belum yang terburuk. Terlihat monster-monster aneh dari segala penjuru mendekat dengan cepat. Hebi, dengan cepat memutuskan untuk melawan. Intuisi profesionalnya mengatakan padanya untuk tidak banyak berpikir pada saat ini. Hanya dengan membunuh, dia bisa